Kita langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-88. Qala Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhi wa talamidati fid dharain amin ila aqal. 89 ya. Batasnya 8. Kafal amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatihi. Kafal amilina jazaan, Allah cukuplah balasan dari Allah kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini lanjutan dari hikmah sebelumnya yang diinginkan oleh Ibn Athaillah Sakandari, jangan sampai kita itu dengan Allah hitung-hitungan pahala. Kita sebagai hamba yang harus patuh menjalankan perintah, sudah selesai itu saja. Jadi jangan merasa saya berhak mendapatkan pahala, mendapatkan ajar pahala dari Allah. Dan itulah sebetulnya su'ul adab. Disebutkan pada pertanyaan ini kurang ajar. Su'ul adab, karena kita berbuat baik dari Allah. Lah kok minta pahala dari Allah? Ingin memahamkan makna keimanan yang sesungguhnya. Kita bisa sholat, Allah yang memberikan kesempatan, Allah yang memberikan waktu, Allah yang memberikan kemauan, Allah yang memberikan kemudahan. Jadi sahamnya 100% dari Allah. Lah kok setelah itu kita minta pahala? Mana pahalaku ya Allah? Ini orang. Kemarin kita sudah dapatkan contoh. Sama seperti halnya kalau kita diundang oleh seorang, anggap saja ada raja mengundang seorang fakir. Raja mengundang seorang fakir yang terpuruk dalam urusan bisnisnya, kehidupannya, diundang oleh raja, dikasih makan yang enak. Setelah itu oleh raja dikasih pekerjaan, dan setelah itu menjadi mapan. Setelah itu minta, ya wahai raja, aku telah memenuhi panggilanmu untuk bekerja di sini dan aku sudah menjadi kaya. Mana pahala dari mana? Kurang ajar namanya. Itu dengan raja saja nggak pantas, bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh. Jadi kalau sudah kita sampai makom, faham makom ini indah, bahwasanya kita berbuat baik karena Allah, itulah ikhlas. Dan kita mengharap pahala juga ikhlas, akan tapi jangan sampai kita tertipu. Bahwasanya yang kita cari adalah ridho Allah, Allah rela, dan memang Allah Maha Kasih memberi pahala. Ini tambahan. Nah, diteruskan oleh Ibn Athaillah, cukuplah balasan yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik adalah di saat Allah membuka hati orang-orang berbuat baik tersebut rindu untuk melakukan ketaatan. Itu sudah pemberian dari Allah yang luar biasa. Nah ini, di saat Allah membuka hatimu untuk melakukan kebaikan, maka sesungguhnya itu karunia yang luar biasa dari Allah yang harus kita fahami. Dan jika itu karunia, apakah pantas setelah itu kita minta balasan dari Allah? Ya Allah, aku sudah sholat. Maka itu makom tinggi ladzatul iman, merasakan manisnya iman. Jika seorang itu berbuat baik, itu memang dia rindu berbuat baik, karena sudah dibuka oleh Allah hatinya untuk melakukan ketaatan. Wa ma huwa muridu alaihi min wujudi mu'anasatihi, dan apa yang Allah datangkan kepada orang tersebut, rasa senang dengan Allah di saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makom yang diinginkan oleh Ibn Athaillah Sakandari, ingin menghantarkan kita kepada makom bahwasanya di saat kita melakukan ibadah itu sudah merupakan kenikmatan, sehingga kalau beribadah itu kerjanya syukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kok bisa sholat malam ini ya Allah, bisa melaksanakan kewajiban darimu ya Allah, alhamdulillah bisa haji. Masih, kalau haji masih bisa syukur, ya kan? Orang alhamdulillah bisa naik haji kan bisa bersyukur, padahal duitnya hilang. Sebetulnya itu makna imannya begitu. Tapi yang nggak mengerti iman, berapa juta ini? 50 juta buat toko. Tapi yang kenal Allah nggak rugi. Bahkan rasakan itu adalah satu kenikmatan, bisa umroh, bisa haji. Sebetulnya yang lainnya juga sama. Hanya kenapa haji umroh kok gampang kita bersyukur? Karena ada naik pesawat ke luar negerinya, ada masuk wilayah sombong juga, pamer juga, hilang juga pahalanya. Padahal ini urusan ibadah dengan Allah.
Karena pakai duit ya. Zaman sekarang aja haji umroh, haji murah. Dulu tuh haji mahal, sampai tanah berapa setengah hektar. Allah mau berpaling darinya. Na'udzubillah. Dan kenapa seperti itu? Bisa dilihat mungkin karena kemaksiatan. Mungkin karena keharaman yang kita lakukan. Sehingga ada suatu ketika minas solihin, para kekasih Allah, wali besar, tiba-tiba di malam hari dia tidak bangun malam, tidak melakukan tahajud. Di pagi harinya menangis seperti kehilangan emas, seperti dirampok malam harinya. Menangis. Menangis dan tidak berhenti. Karena dia mencari apa kira-kira menjadi sebab aku tidak dibangunkan oleh Allah. Dicari. Dan dalam riwayat ini adalah Abu Yazid Al-Bustami. Dicari, dia mencari Allah, astagfirullah, istighfar terus gara-gara gak bisa bangun malam. Allah, istighfar, kayak buat dosa. Memang tidak bangun malamnya tidak dosa, tapi kenapa dia tidak bangun malam? Ini bisa jadi karena dosa. Dicari ke belakang. Apa yang aku makan kemarin? Apa yang aku ambil kemarin? Baru ingat tuh banyak, astagfirullah. Aku telah melakukan kesalahan dengan seseorang. Aku akan cari dia. Apa kesalahannya? Ada orang minta-minta. Rupanya tubuhnya masih keker. Kemudian dia itu tidak memberi, hanya berkata, oh kamu masih sehat kok minta-minta. Itu dianggap sebuah kesalahan besar, sampai dicari orangnya dan minta maaf. Agar dikembalikan bangun malamnya lah ini. Ini kan makom merasakan nikmatnya bangun malam. Bukan karena pengen disanjung manusia, tidak. Nggak ada yang tahu. Manusia ada yang tahu dia sendiri, tapi dia bingung. Makanya tolong, mari kita semuanya mencoba meraba-raba diri kita sendiri. Kalau ternyata suatu ketika kita susah melakukan ibadah, hati-hati. Bisa jadi makanan kita ada yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, karena itu memberatkan kita untuk beribadah. Nah, kita koreksi. Sehingga dikatakan bahasanya kalau orang makanannya makanan yang halal, atau ajawarihuhu sya'am aba. Kalau orang sudah menjauhkan dari yang haram, berusaha yang halal, jauh dari keharaman, maka anggota tubuhnya akan patuh kepada Allah, mau tidak mau, nggak bisa tidak. Tapi begitu sebaliknya, kalau yang dimakan haram dan urusannya haram, asad jawarihuhu, anggota tubuhnya akan bermaksiat sya'am aba. Biarpun dia tidak menghendaki maksiat, kepleset lagi, masuk lagi, na'udzubillah. Ini jadi ada dua hal di sini yang perlu kita perhatikan, bahwa di saat kita melakukan sebuah kebaikan, maka yang harus kita sadari itu karunia Allah. Maka agar kita senang, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin dihantarkan oleh Ibn Athaillah. Kita ingin dihantarkan sampai di sana. Sehingga dalam segala urusan ibadah kita akan rasa nyaman, bahkan hiburannya adalah ibadah. Wajada, menemukan halawatul iman, manisnya iman. Sehingga di saat sujud dia senang. Memohon kepada Allah senang, berbuat baik senang, hiburan bagi dia. Yang kedua adalah untuk bahan koreksi bagi kita. Jika ternyata kita melakukan ibadah kok masih berat, bahkan kan ada namanya fadhail amal, itu kan kelas rendah ya, kelas kita. Jadi kalau ingin berbuat baik harus lihat dulu fadilahnya apa, keutamanya apa, kalau sudah mengamalkan ini dapat apa nanti dari Allah. Lah ini kelas kuli kita. Bukan kelas mahbubiyah yang sudah mencintai, kelas kuli ya. Memang tidak apa-apa kita kelas kuli dulu. Jadi kalau mau sholat ini fadilahnya apa, keutamanya apa, kan kita begitu. Wah ini keutamanya besar, sehingga paling senang dengan hadis-hadis fadail, hadis-hadis yang bercerita tentang keutamaan puasa ini begini, makan ini begini. Itu kata ulama ahli tarbiyah, itu kelas kuli. Jadi main hitung-hitungan dengan Allah, maka diajak berpikir. Jangan jadi kelas kuli, jangan jadi kelas hitung-hitungan begitu. Jadilah kelas makom tinggi, bahwasanya ibadah yang Allah mudahkan untukmu adalah nikmat agung yang Allah berikan, sampai derajat itu. Sehingga setelah itu nggak akan bertanya lagi, mana gajiku ya Allah, mana pahala darimu ya Allah, aku sudah banyak berbuat baik ini ya Allah. Dan setelah itu dia akan masuk makom tinggi di hadapan Allah, makom ahli ikhlas, mukhlisin, ahli ikhlas. Ya itulah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah ini adalah perlahan, dan juga sekaligus kita harus koreksi bahwa jika orang itu melakukan ibadah susah, maka ketahuilah bisa jadi
adalah karena makanannya haram, tidak pernah menjaga yang haram. Keharaman yang dilakukan seorang hamba akan menarik melakukan keharaman yang lain lagi, sedikit demi sedikit. Dimulai dari mata yang sering melihat haram, susah membaca Al-Quran, malas. Di saat telinga sering mendengar keharaman, dengar pengajian pun jadi berat. Hatinya dipuasai dengan dengki, benci dan sebagainya, nggak bisa sejuk dengar Al-Quran, bukan wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Nggak ada bergetar di saat disebut nama Allah. Nggak ada merasa tambah iman di saat mendengar firman-firman Allah disebut. Kenapa? Hatinya dikuasai dengan kotoran. Maka agar sumber ibadah kita berusaha ada ilmu membersihkan hati, ilmu menjauhi keharaman. Jadi di dalam menjalankan, nggak boleh satu saat, tadi harus serempak. Artinya begini, satu sisi kita harus menjauhi daripada kemaksiatan, menjauhi keharaman, dengan mengharap semoga dengan kita menjauhi keharaman agar kita mudah beribadah. Dan di saat beribadah kita harus merenung. Di saat Anda beribadah merenung, kalau ternyata ibadah kok belum senang, belum nyaman, kembali, mungkin haram makanan saya. Terus begitu sampai kepada maqam ahli Allah. Kalau sudah beribadah tiba-tiba menikmati sekali, senang sekali. Hiburannya adalah ibadah. Sehingga sampai dikatakan oleh para kekasih Allah, mereka akan menjadi hari raya, mereka menemukan kenikmatan yang luar biasa kalau sudah terbenam matahari. Karena waktunya asyik memadu rindu dan kasih kepada Allah. Kalau sudah terbit matahari gelisah, dia harus dengan manusia. Jadi keindahan beribadah. Dan ini antara orang dengan orang berbeda. Bahkan jangankan antara orang dengan orang, antara diri kita sendiri. Hari kemarin kok saya ngaji kok plong, seneng banget, Masya Allah. Bangun malam tuh kok Masya Allah, riang, subhanallah, zikirnya sejuk. Maka syukuri langsung itu, terima kasih. Lalu waktu kita kok bangun malam malas banget, ya Allah, doanya tidak khusyuk-khusyuk lah. Mungkin makanan kita haram, segera koreksi. Nah inilah yang harus kita lakukan. Dari sebelum ibadah harus kita koreksi. Apa yang kita gunakan dari pakaian kita, makanan kita, minuman kita, mata kita jaga agar kita masuk ibadah dengan indah. Dan di saat kita sudah masuk ibadah, yuk kita rasakan. Untuk mengetahui kita ini sudah sampai makom tinggi atau belum, nikmat atau belum ibadah. Dan kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah, nggak melihat urusan pahala lagi. Lah kalau kita masih bertanya tentang pahala, ya sudah masuk wilayah ikhlas tapi kelas rendah nanti. Kelas rendah itu bukan bualan, bukan basa-basi, ya itu rasa. Lalu kita bisa saja pura-pura, ya saya beribadah ini tidak mengharap surga, tidak mengharap pahala. Ini kan bisa saja orang ngomong begitu. Itu kan hanya di lisan, bukan itu rasa. Jadi di saat kita beribadah ya senang betul. Nggak usah deh kita ngaku-ngaku saya sudah makom, saya itu beribadah bukan mengharap surga dan bukan karena takut neraka. Karena Allah, kayaknya sih bisa ngomong gitu. Ini bukan urusan action. Urusan mengukur hati kita rasanya kayak apa gitu loh. Kalau action semuanya bisa. Astagfirullah. Karena ngerti ilmunya. Jadi action. Saya beribadah, nggak ada gunanya kita bukan kita tidak perlu mengharap pahala karena kita bisa berbuat baik itu Allah yang mudahkan dia. Bisa saja ngomong begitu. Termasuk yang ngomong saya. Nah, ini saya cerita ilmu ini cerita ilmu. Bukan berarti saya sudah sampai makom itu, belum. Saya belajar. Dan di antara yang hadir pasti ada yang menemukan rasa lezat, indah, nikmat itu ada. Dan itu nggak pandang ya tidak harus orang alim dan sebagainya. Ada seorang hamba yang tulus, ikhlas tiba-tiba menikmati. Nggak bangun malam nyesel dia setengah mati. Nggak ngaji begini nyesel. Ada yang jadi tingkat menyesal pun juga beda-beda. Dari 100 ada yang 90% nyesel, 50 ada yang sedikit tak. Ya Allah, gitu tak ada. Nggak ngaji ya emang kasih begitu. Ini jadi mari kita semuanya, ayo lihat, koreksi diri kita sendiri. Sejauh mana Allah memberikan rasa senang di hati kita. Kalau belum Allah belum memberikan rasa senang di saat kita melakukan kebaikan, hati-hati. Mungkin keharaman banyak yang kita makan. Dan kalau terus begini nggak bisa istiqomah, maka masuk wilayah bahaya riya. Kenapa dia bangun malam semangat? Karena dilihat orang. Kenapa dia sedekah banyak? Dilihat orang. Lu kan bahaya banget begini. Tapi kalau sudah masuk wilayah ikhlas menikmati, nggak perlu dilihat orang. Sedekah nggak ada yang tahu dia nikmat. Aku sedekah, aku dimudahkan oleh Allah. Bahasanya sudah beda. Alhamdulillah bisa sedekah. Bukan aku dapat pahala nanti.
Dia sholat, ya Allah, aku diberi kesehatan untuk bangun malam sholat, alhamdulillah. Bukan nanti dapat pahala, nanti dapat ini. Bukan itu yang diukur, yang dipikirkan, karena sudah makom. Nah ini mari kita semuanya. Dan itu bukan action, tinggal kita meraba-raba diri kita. Maka di saat Anda menemukan manisnya dalam ibadah, segera syukur. Sampai sebagian kekasih Allah itu, kalau bisa bangun malam lalu merasakan nikmat, bangun paginya, pagi harinya dia bersedekah. Kenapa? Ya Allah, aku tadi malam merasakan nikmatnya bangun malam. Ya Allah, semoga dengan sedekahku ini aku nanti malam bisa bangun lagi lebih enak lagi. Nah kan ajib begitu. Lalu kapan berakhir kebaikannya? Enggak akan berakhir, enggak akan puas. Seperti sabdakan Nabi, la yashba'al mu'minu minal khairi, enggak akan puas orang begini ini dari kebaikan, hatta yakuna muntahahul jannatu, sampai masuk surga. Hatta yakuna muntahahul jannata, muntahahu ujung akhirnya surga. Jadi sampai begitu, jadi nikmat, subhanallah. Paling tidak akal kita faham dulu makna ini. Begitulah hakikatnya. Biarpun kita belum sampai, nanti insya Allah perlahan demi perlahannya kita belajar semuanya, yang namanya belajar, dibimbing oleh Ibn Battal As-Sakandari. Sehingga betul kalau sudah orang menemukan ladzatul ibadah, manisnya ibadah, subhanallah, dialah sudah di surga belum masuk surga. Seperti dikatakan oleh sebagian solehin bahwasanya, jika aku di surga seperti kenikmatan yang aku rasakan di saat aku mengabdi kepada Allah saat di dunia, sudah cukup. Nggak mikir-mikir lagi. Keindahan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini saja bisa kami sampaikan. Semoga kita disampaikan oleh Allah kepada makom. Yang menyampaikan Allah, kita hanya belajar saja. Kita belajar merenung, melatih. Yang menyampaikan Allah. Tapi ingat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Anda serius ingin mencari Allah, maka ketahuilah Allah akan berikan petunjuk dan kita akan sampai kepada Allah, siapapun Anda. Dan jangan meremehkan ajais, ibu-ibu yang polos di kampung yang bukan seorang alim, dia bisa merasakan lezatnya ibadah lebih dari kita kok. Jam 2 sudah bangun sampai pagi. Yang ustadz berat 15 menit sudah kelamaan, alasannya apa? Besok saya harus ngajar dan pengajian. Ini ustadznya banyak alasan ustadznya. Kalau saya bangun malam kelamaan, besok udah bisa ngajar. Tapi ibu-ibu di kampung, Masya Allah, jam 2:30 sudah bangun sampai pagi. Duhanya lama-lama, baca Al-Qurannya banyak. Allah, nikmat. Semoga Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang sesungguhnya hakiki di dalam kita mengadu dan memohon dan berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.